Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran PKN. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nurul Islamiyah NIM 007, kemudian Mentari Salsa NIM 116, kemudian Devin Dwi Oktavia NIM 180, selanjutnya yaitu Liva Alifa NIM 188, kemudian Farah Fitrah Amalia NIM 189, dan yang terakhir yaitu Alivia Putri NIM 195. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian model pembelajaran PKN yang akan dibahas oleh Farah Fitrah Amalia. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran PKN ya. Model pembelajaran PKN ini adalah suatu kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu, membimbing, dan memotivasi peserta didik untuk menggali suatu informasi atau materi tentang kewarganegaraan dengan suatu proses yang telah dirancang. Nah, di sini model pembelajaran juga diartikan oleh beberapa ahli, ada Kokom, Suprijono, Aren, dan Sukamto. Untuk Kokom mengartikan bahwa model pembelajaran yakni suatu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan oleh guru secara khas. Yang kedua yakni Suprijono mengartikan bahwa model pembelajaran yakni kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dan yang ketiga, ada Aren, mengartikan model pembelajaran itu adalah sebuah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Lalu ada Sukamto. Sukamto mengartikan model pembelajaran itu sebagai mengorganisasikan pengalaman untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Untuk yang pertama, ada model contextual learning, yaitu model yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan nyata. Komponen contextual learning yaitu yang pertama, membuat hubungan yang bermakna antara sekolah dan konteks kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran mandiri yang membangun minat individu peserta didik untuk bekerja sendiri dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna dengan mengaitkan materi bahan ajar dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bekerja sama untuk membantu peserta didik secara efektif dalam kelompok, membantu mereka untuk mengerti bagaimana komunikasi dengan yang lain. Yang kedua, yaitu model kooperatif. Model ini mengutamakan demokrasi dan eksistensi kelompok yang dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. Model pembelajaran kooperatif yang berkembang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran cukup bervariasi, yaitu model STAD, model Jigsaw, dan model GI. Model pembelajaran Pakem. Pakem singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Secara garis besar, Pakem dapat digambarkan sebagai peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekunan pada belajar. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, untuk dijadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik. Model pembelajaran portofolio. Portofolio merupakan suatu kumpulan pekerjaan siswa yang dimaksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut paduan-paduan yang ditentukan. Dalam pembelajaran PKN, portofolio merupakan kumpulan informasi yang disusun dengan baik dan menggambarkan rencana kelas berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pengajaran langsung. Model pengajaran langsung adalah suatu model pengajaran yang bersifat teacher center atau suatu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses
belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran pengajar langsung ini yaitu pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu guru menjelaskan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru memberikan umpan balik kepada peserta didik seperti memberi latihan soal dan memberi tugas di rumah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran ini membantu siswa untuk berpikir tingkat tinggi dan juga membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sekitarnya. Pengetahuan ini cocok untuk pengembangan pengetahuan dasar maupun kompleks. Tujuan dari pembelajaran berdasarkan masalah ini yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah, kemudian menjadi pembelajar yang mandiri. Adapun kelebihan dari pembelajaran berdasarkan masalah ini yaitu konsep sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian memupuk sifat inquiry siswa, selanjutnya yaitu memupuk kemampuan peserta didik. Adapun kekurangan dari pembelajaran berdasarkan masalah ini yaitu persiapan pembelajaran yang kompleks, kemudian sering terjadinya miskomunikasi. Model pembelajaran terpadu merupakan suatu pembelajaran yang mengkaitkan tema-tema yang overlapping atau tumpang tindih untuk dikemas menjadi satu tema besar, kemudian dibahas dalam suatu pembelajaran. Kemudian pendekatan dari model pembelajaran terpadu ini menekankan pada beberapa aspek yang bersifat umum seperti thinking skill atau kemampuan berpikir, social skill atau kemampuan bersosialisasi, kemudian ada values atau nilai-nilai seperti nilai moral, nilai religi, nilai budaya, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada attitude atau sikap. Model pembelajaran terpadu ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari peserta didik secara bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Dan yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif. Kemudian ada model quantum learning. Quantum learning merupakan kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning dapat juga dikatakan sebagai berbagai cara yang dilakukan untuk membiasakan belajar menjadi nyaman dan menyenangkan. Tujuan dari model pembelajaran quantum learning ini yang pertama, untuk menciptakan lingkungan yang efektif. Yang kedua, untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga, untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan dengan otak. Model pembelajaran induktif, yaitu guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi, sebuah ilustrasi yang akan diberikan kepada siswa secara langsung untuk menjadi topik pembelajaran siswa, agar siswa dapat menemukan pola-pola pembelajaran tertentu dari ilustrasi yang sudah diberikan oleh guru. Kelebihan dari pembelajaran induktif: 1. Guru langsung memberikan informasi-informasi ilustrasi tentang topik yang diberikan oleh siswa, sehingga siswa mempunyai parameter dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi yang diberikan, sehingga pemerataan pemahaman siswa lebih luas. Kelemahan model pembelajaran induktif, yaitu dibutuhkan guru yang terampil. Yang kedua, tingkat keefektifan model pembelajaran induktif tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran untuk siswa berpikir. Yang ketiga, model ini sangat tergantung pada lingkungan eksternal.
Model pembelajaran deduktif merupakan pendekatan yang mengutamakan penalaran dari umum ke khusus. Kelebihan model pembelajaran deduktif: yang pertama, tidak diperlukan waktu yang lama. Yang kedua, sifat dan rumus yang diberikan dapat langsung diaplikasikan. Kelemahan pembelajaran deduktif: yang pertama, peserta didik seringkali mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Yang kedua, peserta didik merasa cepat bosan karena secara langsung mendapatkan konsep. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.